Update terbaru, kasus Roy Surapranji CS belum juga usai. Dan kali ini sentilan khusus buat AHY ya guys. Jika ingin naik adalah tunjukkan prestasi ya, dan selesaikan proyek yang mangkrak hambalang. Dan jangan banyak bicara tapi hanya omong kosong. Dan ini pesan khusus buat AHY ya guys. Dan jangan jadi seperti kacang lupa kulitnya atau ditolong malah mendung. Jadi ingat bahwa AHY sekarang menjadi moncer, ya boleh dikatakan menjadi bintang, bahkan sekarang sudah menjadi menteri. Ingat, kalau kalian atau AHY ingin menjadi orang yang hebat, wapres atau presiden, tunjukkan prestasimu dulu. Jangan banyak bacot yang zong isinya ya guys ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kali ini teroris atau Rismond, Tiva, kemudian Roy Surapranji CS ini jelas keceplosan ketika dia berbicara. Ternyata antara AHY dan teroris ini mempunyai tujuan yang sama. Ibarat rel itu berjalan sejajar, lurus, dan titik temunya nanti ternyata adalah satu, untuk melengsarkan Mas Gibran. Dengan mudahnya untuk melengsarkan Mas Gibran? Enggak ya guys. Karena apa? Karena Mas Gibran adalah dicintai rakyat. Mas Gibran dicintai oleh Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ingat bahwa Mas Gibran meskipun dicaci, dimaki, difitnah, dia tidak gentar. Bahkan dia luar biasa seorang negarawan yang legowo. Dan apa yang terjadi? Mas Gibran tetap kerja apapun dan tidak baper. Oke, sebelum kita banyak bicara lebih panjang lebar atau melihat tontonan video lebih lanjut, tentunya agar kita tidak gagal paham, kita tonton dulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Menjatuhkan Pak Jokowi tentang pembangunan Bandara Kertajati, padahal itu bikinan bapaknya. Dia nampar muka bapaknya dengan tai. Ya, itulah karakter Demokrat ya. Iya. Demokrat itu sebenarnya partai yang harus dikasihani, tapi nggak tahu diri. Yang harus dikasihani. Tapi nggak tahu diri. Iya. Demokrat itu sudah tersisih. Waktu zamannya Anies nyalek, nyalon capres, dia tidak dipermainkan kan, sampai pilpres. Siapa yang menolong AHY jadi menteri? Pak Jokowi diangkat di bawah. Iya. Naiklah derajat Demokrat lagi. Tapi ternyata diangkat malah. Iya. Ini pandangan saya ya. Iya. Orang Jawa bilang dibantuin malah nyatek. Ada lagi bahasanya tuh. Sudah ditolong malah apa? Gigit. Iya. Ini nolongin anjing kecepit. Nolongin anjing kecepit. Maksud hati sindir Jokowi lewat Bandara Kertajati, AHY tanpa sadar malah nampar muka bapaknya sendiri. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini. Belakangan, video AHY yang mencoba menjatuhkan Jokowi lewat isu Bandara Kertajati kembali viral. Padahal, faktanya, pembangunan Bandara Kertajati itu adalah proyek mangkrak dari masa pemerintahan ayahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Proyek yang terbengkalai bertahun-tahun dan justru diselesaikan di era Jokowi. Jadi ketika AHY menyerang Jokowi soal Kertajati, itu sama saja seperti menampar wajah bapaknya sendiri. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya banyak belajar dari Bapak. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak. Belajar banyak dari Bapak. Saya pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Di usia 38 tahun, berdiri di panggung KTT G20 Afrika Selatan, di hadapan para pemimpin dunia, bukan sebagai anak presiden, bukan sebagai politisi muda,
tapi sebagai wakil sah Presiden Republik Indonesia. Sebuah momen yang mengejutkan bukan hanya untuk publik, tapi juga para pengkritik yang selama ini meremehkannya. Yang berangkat harus orang yang dipercaya. Artinya apa? Pertama, hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kalau Presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Sesederhana itu. Yang terjadi di KTT kemarin sebenarnya satu hal. Gibran naik kelas. Dan terlihat jelas kita melihat bagaimana banyak pemimpin negara menghampiri dirinya. Mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Lalu supelnya tentang bagaimana dia membalas, menyambut, membuka percakapan. Dan ini berbeda dengan Gibran yang kita lihat 5 tahun yang lalu. Ini adalah Gibran versi baru. Matang, fokus, komunikatif, dan menguasai isu. Wajahnya menunjukkan, saya tahu apa yang saya kerjakan, dan saya ada di sini bukan untuk gaya-gayaan. Saya juga tidak ingin PD terlibat atau terseret-seret dalam kasus ini. Karena kami berdua itu, ya, kita, itu sama-sama dua entitas kayak rel kereta api. Mungkin tujuannya sama, tapi tidak perlu kita seperti. Nah, Pak Roy tadi kan bilang, ini kan berjalan bagaikan 2 garis lurus. Tapi dalam geometri Pak Roy, 2 garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Viral Official. Kali ini saya membahas tentang kasus perkembangan Roy Suryo Panjaitan CS, yang tentunya kali ini Roy Suryo Panjaitan CS sedang proses pengadilan ya guys. Dan tentunya juga Roy Suryo kali ini keceplosan ya, karena backingan terhadap Roy Suryo itu sudah jelas sekali. Dan dia berkata bahwa saya dengan Partai Demokrat itu satu intensitas, seperti rel kereta api dengan tujuan yang sama. Artinya apa ya guys? Artinya tujuannya sama, yaitu ingin melengsarkan Mas Gibran dan merusak citra dan provokasi terhadap Pak Jokowi gitu ya guys. Sehingga nanti ya di kontes presiden di 2029 diharapkan reputasi keluarga Pak Jokowi hancur, sehingga dengan mudahnya AHY untuk melenggang menjadi cawapres gitu ya guys. Itu tujuannya sebenarnya sama ya guys, ingin melengsarkan Mas Gibran dan juga merongrong pemerintahan Pak Prabowo. Inilah yang dilakukan Roy Suryo Panjaitan CS. Kita dengarkan statement berikut ini ya guys. Saya juga tidak ingin PD terlibat atau terseret-seret dalam kasus ini. Karena kami berdua itu, ya, kita itu sama-sama dua entitas kayak rel kereta api. Mungkin tujuannya sama, tapi tidak perlu kita seperti. Nah, Pak Roy tadi kan bilang, ini kan berjalan bagaikan 2 garis lurus. Tapi dalam geometri Pak Roy, 2 garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Ini muncul katakanlah clue-nya dari PSI. Iya betul ya, Beni DPR yang bahas masalah ijazah ya. Mungkin Demokrat terlibat. Bagaimana untuk menjelaskan ini Mas Faldo? Iya, makasih Mbak. Sebenarnya kan triggernya awalnya dari Pak Beni di DPR waktu itu saat ada pemanggilan, dan itu yang menjadi trigger sebenarnya perdebatan ini gitu. Dan setelah itu digulunglah itu beritanya. Kita juga dengerin beberapa statement dari teman-teman dari Partai Demokrat, dan posisinya itu ya ada sebagian yang bilang tunjukkan saja gitu kan. Nah itulah yang Mbak, yang seperti Mbak Giska kan sudah menyampaikan tadi kan, bahwa mereka tidak terkait. Tapi ya tuduhan ini juga, dan dugaan ini juga bisa melucur karena trigger dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya sih nggak nyalain Pak Beni, namanya anggota DPR yang wajar aja, tapi satirannya yang menjadi diskursus kita hari ini. Nah, Pak Roy tadi kan bilang, ini kan berjalan bagaikan 2 garis lurus. Tapi dalam geometri Pak Roy, 2 garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Enggak. Kalau 2 garis sejajar ketemu, Mas kereta apinya guling dong, busnya limpang. Oke, gantian. Iya, proses belum jalan ya guys. Bang Faldo. Geometri bukan rel kereta api lah. Kalau sejajar itu kan ujungnya akan nyatu. Tapi begini, kita sih yang pasti kan matematikanya berapa? Prosesnya lagi berjalan. Betul ya. Teman-teman Demokrat sudah mengklarifikasi juga. Kemarin saya juga cukup kencang sama Mbak Jelas Giska, nggak ada yang ngaku ya guys. Demokrat apa gitu kan. Maling nggak ada yang ngaku ya. Begini kan, ya kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Kalau saya pengen tahu, Pak Roy sih mengaku nih tidak ada dalang. Nggak ada. Diri, gitu kan.
Nah, dan Pak Roy dengan kelompoknya sedang Iya, waktu memperjuangkan yang apa yang mereka diberikannya. yakini yang juga dijamin oleh proses betul hukum ya. Indonesia gitu. Jadi kita kira ya jawaban dari persoalan ini Mbak Tisa adalah waktu. Nah, waktu yang akan membuktikan siapa pada akhirnya yang akan benar. Tunggu proses Pak ya. Roy dan kawan-kawan, apakah Pak Jokowi? Nah, Pak Jokowi dibilang tunjukin aja ijazahnya. Iya, Sudah betul. ditunjukin, tapi diproses penyelidikan. Nah, kita tinggal tunggu aja nih. Kita tinggal tunggu, kita bersabar. Ya, untuk yang tahan, ya seperti kami hadapi Pak Roy ini sebagai teman diskusi. Iya, Tapi kalau betul. teman-teman yang pengen langsung ditunjukkan, saya kira mungkin kurang tepat. Karena apa? Karena setiap yang Takut karena karena kalau menuduh beban pembuktian itu ada di penuduh, bukan pada yang dituduh. Menurut kami begitu, sikap kami begitu. Ada partai lain yang sikapnya berbeda, kita juga menghormati, tapi harus jelas, karena kan jangan dua kaki. Pak Roy sih kalau saya lihat sih enjoy aja betul. Mbak. Ini mungkin perdebatan ke-7 saya sama Pak Roy ini. Gitu. iya ini adik kakak saya kalau sama Mas. Iya, betul ya. Ada masalah pribadi sama beliau, tapi ya bagi kami dalam hal ini waktu yang akan menjawab Mbak Tisa. Jadi selama Pak Roy terus berjalan, selama itu pula Jelas sekali ya guys, jadi keceplosan Roy Suryo Panjaitan CS pada dasarnya dia adalah satu rel. Jadi satu jalur yang sama dia, tujuannya adalah sama. Itu ya guys. Jelas sekali bahwa semua ini di-backing oleh Partai Biru alias Partai Demokrat ya guys. Jelas sekali ya guys ya. Dan kita dan kali ini ya, sifat keramahan Mas Gibran ketika dia difitnah oleh gerombolan Roy Suryo Panjaitan CS ini, karena Mas Gibran ini adalah seorang tokoh yang luar biasa sekali ya guys, sehingga manusia seperti Mas Gibran ini ya, ini susah cari di negeri Indonesia ini ya. Dia walaupun dihujat, difitnah, tapi dia tetap santai dan tetap kerja, dan bawaannya sama dengan ayahnya ya, yaitu Pak Jokowi. Keren ya orang ini ya. Kita dengarkan sifat keramahan dan legowo Mas Gibran memang bikin terharu. Kita tonton dan siap bersama video ini ya guys. Mas Wapres, sebagai penutup, saya ingin bacakan satu pertanyaan dari netizen ya Mas ya. Saya mau nanya Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika banyak yang menghujat Bapak semenjak Bapak menjadi wakil presiden? Ini jawabannya guys. Tidak masalah sih, yaitu bukti bahwa demokrasi di negara kita berjalan dengan baik. Itu santai ya guys ya. Masukan, evaluasi, hujatan itu semuanya kita terima untuk perbaikan ke depan. Yang jelas ya kita tidak perlu baper, tidak perlu baper ya, tidak perlu bersedih. Semua kekuatan, tenaga pikiran kita fokuskan untuk memastikan sekali lagi program visi misi presiden berjalan dengan baik. Ya guys, tetap kerja ya guys. Terima kasih sudah bicara bersama saya. Nah jelas ya guys, jadi sifat dan keramahan Mas Gibran itu sangat legowo sekali ya guys, meskipun dihujat ya, dihina oleh gerombolan sakit hati dan Roy Suryo Panjaitan CS, tapi dia tetap bekerja untuk melanjutkan program-program yang sudah ditentukan oleh Pak Prabowo. Ini keren manusia ini ya guys, luar biasa. Dan kali ini AHY ini ya guys, misi mereka selalu gagal ya. Misi mereka selalu gagal. Misi siapa? Ya jelas Partai Demokrat ya guys, yaitu SBY dan AHY. Ini satu paket karena ayah dan anak itu ya guys. Jadi satu paket. Jadi misi-misi mereka ini gagal lagi. Jadi stres, saya puyeng ya guys. Kita dengarkan satu teman berikut ini ya guys. Kita simak bersama. Membuat isu Pak Jokowi posisi RP kemarin gagal. Terus membuat isu ijazah Pak Jokowi palsu gagal. Membuat isu kereta cepat bos gagal. Membuat isu lagi di bandara ini yang meresmikan katanya Pak Jokowi gagal semua ya. Pokoknya mereka ini diciptakan hanya untuk gagal. Contohnya calon presiden gagal. Pokoknya gagal terus. Jadi gitu ya guys, memang semua gagal semua ini yang dicanangkan oleh, memang AHY ini diciptakan untuk selalu gagal ya guys. Menjadi calon presiden gagal, wakil juga gagal, dan dia itu bisa bisa moncer saat ini karena memang itu dukungan dari Pak Jokowi ya guys, yang mengangkat dari lembah yang jurang yang dalam
kemudian diangkat menjadi menteri, dan sekarang namanya tidak tenggelam lagi, itu AHY. Tapi ya itu, manusia itu kadang-kadang ya kacang lupa kulitnya ya. Atau boleh berkatakan ketika Pak Jokowi memberikan yang terbaik tapi dibalas dengan yang keburukan itu ya. Atau apa ya, madu dan racun gitu ya guys, dikasih madu balas dengan racun gitu ya. Atau istilah lain adalah apa ya, ya begitu ya, pokoknya air susu dibalas dengan air tuba, itulah ya guys ya. Dan kali ini menurut kalian ya guys, dan menurut saya pribadi juga punya pilihan antara AHY vs Gibran, kira-kira nanti wakil untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden tahun 2029, siapa pilihan kalian menurut kalian guys? Kita tonton video berikut ini ya guys. AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran versus Gibran Raka Buming Raka, putra dari Presiden kelima SBY Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi Pak Joko Widodo, Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden, Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai, politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan, yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI, partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaisang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada dua. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Nah, kalau saya pilihannya adalah tetap Mas Gibran. Nah, selain dia sudah teruji menjadi pemimpin ya, dia menjadi pemimpin loh ya, sudah menjadi pemimpin di Solo itu sebagai wali kota, keren juga ya, bisa membangun Solo. Kemudian sekarang teruji juga sudah menjadi wakil presiden, keren kan? Sementara AHY itu menjadi menteri pun karena pertolongan Pak Jokowi. AHY ini belum pernah jadi apa-apa ya guys ya, jadi tentara aja dia keluar ya, kemudian apa lagi? Pokoknya dia belum jadi apa-apa, bahkan jadi bupati juga belum pernah, wali kota belum pernah ya, atau jadi apa lagi, gubernur belum pernah. Tapi Mas Gibran ini dia sudah mulai memiliki jiwa kepemimpinan, sudah pernah menjadi seorang wali kota yang ada di Solo, sekarang malah menjadi keren lagi, sudah menjadi wakil presiden di usia mudanya. Kalau saya tetap pilih Mas Gibran, oke ya, oke. Jadi gini ya guys, niat apa ya, dan AHY ini juga menurut saya niat jatuhkan Pak Jokowi lewat Bandara Kertajati, malah nampar bapaknya sendiri yaitu SBY. Kita dengarkan aja, dan ini anak yang kualat ini dia dengan bapaknya ditampar sendiri, bermaksud ingin menghina, menghujat, menjatuhkan Pak Jokowi lewat lewat Bandara Kertajati, malah ternyata ayahnya yang ditampar. Kita dengarkan dan lihat, simak, tonton video berikut ini. Maksud hati sindir Jokowi lewat Bandara Kertajati, AHY tanpa sadar malah nampar muka bapaknya sendiri. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini. Belakangan, video AHY yang mencoba menjatuhkan Jokowi lewat isu Bandara Kertajati kembali viral. Padahal, faktanya, pembangunan Bandara Kertajati itu adalah proyek mangkrak dari masa pemerintahan ayahnya sendiri, Susilo Bambang Yudhoyono. Kertajati ini ya guys ya, akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar. Proyek yang terbengkalai bertahun-tahun dan justru diselesaikan di era Jokowi. Keren ya. Jadi ketika AHY menyerang Jokowi soal Kertajati, itu sama saja seperti menampar wajah bapaknya sendiri. Ya. Karena tanpa penyelesaian di era Jokowi, Kertajati bisa saja bernasib sama seperti proyek mangkrak lainnya, seperti Candi Hambalang yang kini terbengkalai, menghabiskan uang rakyat dan tak pernah tuntas. Betul. Bandaranya dibangun tapi konektivitasnya terlambat, sehingga nanggung. Kalau gitu mending ke Jakarta sekalian. Lalu ini ya, ditinggalkan, sepi. Pesan untuk AHY, kalau mau naik, tunjukkan prestasi. Selesaikan dulu warisan masalah Hambalang. Betul, ya. Bukan naik dengan cara pidato yang isinya cuma ngebacot doang, menjatuhkan orang lain lewat isu-isu murahan seperti ijazah palsu, hoaks bandara, atau fitnah-fitnah lainnya. Rakyat sudah muak dengan politik pecah belah seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.
Jangan lupa follow untuk update berita terbaru lainnya. Kunjungi juga website kami sipjos.com untuk berita yang lebih berani, tanpa framing dan anti-hoax lainnya. Itu ya guys, jelas sekali ya guys. Jadi kalau AHY ingin menjadi presiden atau wakil presiden, tunjukkan prestasimu, jangan banyak bacot ya, yang tidak ada artinya, apalagi sampai menghina gitu ya guys, nggak ada artinya. Jadi tunjukkan prestasi, bukan hanya bisa berpidato tapi kosong isinya gitu ya guys. Apalagi dengan gosip-gosip murahan, dengan melalui fitnahan ijazah palsu ya, Kertajati dan lain sebagainya. Ini yang jelas AHY ini memang perlu dikasih pembelajaran agar paham ya guys ya. Dikasih pembelajaran agar paham ya. Jadi kalau nggak dikasih pembelajaran nih, ini orang ini bahaya ya guys ya. Dan kita lihat ya, banyak pekerjaan PR yang dilakukan oleh Pak Jokowi, peninggalan proyek, 5 proyek besar yang mangkrak yang dijalani SBY kemudian diselesaikan oleh Pak Jokowi. Jadi gini ya guys, maksudnya ada 5 proyek besar mangkrak SBY yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi, dan inilah video dan buktinya ya guys. Pernah nggak sih kalian dengar istilah pembangunan itu bukan sekadar janji tapi bukti nyata di lapangan? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian publik, tentang bagaimana Presiden Joko Widodo diam-diam menuntaskan pekerjaan rumah besar yang dulu ditinggalkan begitu saja di era Presiden SBY. Dan yang menarik, ini bukan soal sentimen politik. Ini soal data, fakta, dan hasil kerja nyata. Iya, fakta, data, dan hasil kerja nyata. Dari data yang dihimpun harian Kompas, ternyata ada sederet proyek besar yang mangkrak di era Susilo Bambang Yudhoyono, tapi diselesaikan di tangan dingin Joko Widodo. Pertama, proyek tol Pemalang Semarang. Bayangkan, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2006, tapi mandek bertahun-tahun tanpa kejelasan. Baru ketika Jokowi menjabat, proyek ini disikat habis dan selesai. Artinya apa? Keren ya. Butuh kemauan politik dan kepemimpinan eksekusi, bukan sekadar tanda tangan kontrak, tapi memastikan aspal benar-benar terbentang di lapangan. Kedua, proyek jembatan merah putih di Ambon sudah dimulai sejak 2011, tapi berhenti di tengah jalan. Proyek ini menelan biaya lebih dari 772 miliar rupiah. Dan baru di era Jokowi, jembatan ikonik itu akhirnya berdiri megah, bukan hanya sebagai infrastruktur, tapi simbol pemersatu Indonesia Timur. Ketiga, Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bandara Kertajati di Majalengka sudah lama digembar-gemborkan di masa SBY, tapi tak kunjung jadi karena alasan teknis, termasuk soal pengalihan aliran sungai di ujung landasan pacu. Lalu datang Jokowi dengan pendekatan khasnya, tuntasin dulu masalahnya, baru ngomong hasilnya. Dan benar saja, ini keren ya, keren Pak Jokowi ya. Di masa pemerintahannya. Keempat, PLTU Batang di Jawa Tengah. Nah, PLTU Batang di Jawa Tengah besar dengan nilai mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat dan 4 miliar dolar Amerika ya. Megawatt. Tapi proyek ini sempat jadi cerita klasik, tersandera pembebasan lahan. Selama 4 tahun, mandek tanpa solusi. Baru ketika Jokowi turun tangan, proyek itu hidup lagi. Sekarang, pembangkit listrik tenaga uap Batang jadi salah satu penopang utama pasokan listrik nasional. Keren ya guys, gara-gara Pak Jokowi juga ya. Proyek tol Balikpapan Samarinda, jalan tol pertama di Kalimantan. Sebelum Jokowi, wacana soal tol di Kalimantan cuma sebatas mimpi di atas kertas. Iya, mimpi di atas kertas ya. Tapi di era Jokowi, jalan itu benar-benar terbentang, menghubungkan 2 kota penting di jantung ekonomi Kalimantan Timur. Dan terakhir, proyek raksasa, tol Trans Sumatera. Panjangnya mencapai 2.900 km dari Lampung sampai Aceh. Bayangkan, hampir sepanjang tulang punggung Pulau Sumatera. Sebelumnya, proyek ini dianggap mustahil. Tapi di tangan Jokowi, tol ini bukan lagi mimpi, melainkan fakta yang bisa dilalui kendaraan hari ini. Keren memang Pak Jokowi ya. Keren Pak Jokowi ya. Bedanya dua gaya kepemimpinan itu terlihat. SBY dikenal dengan gaya yang hati-hati, penuh pertimbangan, tapi kadang terjebak dalam birokrasi dan retorika politik. Iya, betul. Sementara Jokowi datang dengan gaya eksekusi tanpa banyak basa-basi. Iya, langsung eksekusi. Dia lebih suka turun ke lapangan, marah kalau proyek telat, bahkan rela sidak langsung demi memastikan beton dicor, bukan cuma dipajang di laporan. Iya, Inilah betul. yang membedakan antara pemimpin yang bicara dan pemimpin yang bekerja.
Ketika yang satu berhenti di meja rapat, yang lain melanjutkan sampai jadi jalan tol, jembatan, dan bandara yang benar-benar berdiri. Ini bukti keren ya guys. Dan menariknya, Jokowi nggak pernah berteriak soal siapa yang salah di masa lalu. Dia memilih menyelesaikan, bukan menyalahkan. Karena baginya, pembangunan itu bukan soal ego politik, tapi soal keberlanjutan bangsa. Sementara sebagian orang sibuk berdebat siapa yang paling berjasa, Jokowi memilih membuktikan dengan hasil. Jelas ya guys ya, jadi Jokowi itu membuktikan dengan hasil, bukan banyak bicara ya guys. Sementara pemerintahan sebelumnya yaitu SBY ini banyak bicara aja ya, tapi semua proyek besar itu mangkrak ya guys. Dan ini sangat-sangat disayangkan kalau sampai seperti ini terjadi di kedepannya ya. Dan alhamdulillah kali ini adalah Pak Prabowo ini adalah presiden berkelanjutan dari masa pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kita tidak perlu takut lagi ya. Jadi kali ini adalah sangat luar biasa, dan kali ini juga Mas Gibran ini ya juga luar biasa, dididik oleh dua tokoh yang luar biasa juga, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga Mas Gibran naik kelas. Kita tonton video berikut ini ya guys. Di usia 38 tahun, berdiri di panggung KTT G20 Afrika Selatan, Mas Gibran ya, di hadapan para pemimpin dunia, bukan nggak sebagai kalah presiden, bukan sebagai dengan politisi bapaknya, tapi sebagai wakil sah Presiden Republik Indonesia. Sebuah momen yang mengejutkan bukan hanya untuk publik, tapi juga para pengkritik yang selama ini meremehkannya. Yang betul. harus orang yang dipercaya. Artinya apa? Pertama, hubungan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran itu solid. Jauh dari narasi para pembenci yang mencoba memecah, memframing seakan keduanya jalan sendiri-sendiri. Dan kalau Presiden tidak percaya, Gibran tidak akan berada di panggung itu. Sesederhana itu. Yang terjadi di kemarin sebenarnya satu hal. Gibran naik kelas. Dan terlihat jelas, kita melihat Gibran naik kelas ya guys. Pemimpin negara menghampiri dirinya, mengajak berbicara, mengajak kerjasama. Dan itu bukan basa-basi. Dalam diplomasi, gestur itu mahal. Itu tanda pengakuan. Lalu supelnya tentang bagaimana dia membalas, menyambut, betul sekali. Dan ini berbeda dengan Gibran yang kita lihat 5 tahun yang lalu. Ini adalah Gibran versi baru. Matang, Gibran versi baru. Menguasai isu. Wajahnya menunjukkan, saya tahu apa yang saya kerjakan dan saya ada di sini bukan untuk gaya-gayaan. Betul. Keren ya guys, jadi memang Mas Gibran itu didikan dua tokoh yang luar biasa, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo juga percaya dengan Mas Gibran karena dia sudah dewasa dan kerjanya pun luar biasa. Bukan Gibran yang dulu ya guys, Gibran yang sekarang yang semakin oke dan naik kelas. Beda dengan AHY ya guys, yang kerjanya hanya bisa bicara saja tapi omong kosong gitu ya guys. Itu ya, inilah ya momen Pak Prabowo menjadi RI ini juga karena Pak Jokowi. Guru besarnya Pak Prabowo adalah Pak Jokowi. Dia mengakui dan tidak malu-malu untuk mengakuinya itu ya guys. Kita tonton ya, mengingat balik ya tentang kisah Pak Prabowo hingga menjadi sekarang ini karena Pak Jokowi ya guys. Kita lihat video berikut ini guys. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Saya kira ini di seluruh dunia sedikit, hampir jarang terjadi Pak. Begitu saya keliling ke negara-negara lain, mereka menyampaikan ke saya, mereka bingung, kok bisa terjadi seperti itu. Jadi saya jawab, inilah Indonesia. Indonesia adalah seperti itu. Jadi terima kasih kesempatan Bapak mengajak saya mengabdi bersama Bapak. Saya saksi bahwa Bapak berjuang sepenuhnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Inilah momen Pak Prabowo muji Pak Jokowi ya guys, terutama di bidang politik Pak. Banyak yang mengatakan Prabowo sekarang sudah berubah. Iya, jelas berubah ya. Harus. Bagaimana tidak berubah? 2 kali dikalahkan dia terpaksa berubah. Iya, betul. Jadi sekarang Pak Jokowi, kalau saya keliling, saya juga bagi-bagi kaos Pak. Nah, betul kayak Pak Jokowi ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Contoh
kenegarawan Bapak. Saya belajar Bapak, belajar banyak dari Bapak. Meluruk tanpa polo, menang tanpa ngasoroti. Iya, betul. Menang tapi tidak menyakitkan, tapi mengajak. Saya kira ini pelajaran untuk seluruh bangsa Indonesia. Iya, betul. Dan saya seandainya insya Allah mendapat mandat, pun ingin meniru langkah Bapak. Saya pun akan mengajak semua unsur untuk bersama kita membangun bangsa Indonesia. Keren ya guys ya. Inilah Pak Prabowo adalah seorang negarawan yang luar biasa. Dia tidak malu-malu mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah guru besarnya, dan Pak Jokowi lah yang menjadikan sekarang ini menjadi presiden ya guys. Karena apa? Pak Jokowi memang luar biasa ya guys. Kenapa seorang AHY justru malah boleh dikatakan ditolong malah mendung. Dan begitu juga Roy Suryo Panjaitan CS. Apa sih jasa mereka ini ya, gerombolan Roy Suryo Panjaitan CS ini? Nggak ada jasanya sama sekali. Dan ditolong juga malah mendung, ini sama ya. Kita dengarkan satu teman berikut ini ya guys. Menjatuhkan Pak Jokowi tentang pembangunan Bandara Kertajati, ya. Padahal itu bikinan bapaknya. Dia nampar muka bapaknya dengan tai. Iya. Ya, itulah AHY nampar muka bapaknya dengan tai. Waduh, iya benar juga ya. Harus dikasihani. Tapi nggak tahu diri. Harus dikasihani. Tapi nggak tahu diri. Iya. Demokrat itu sudah tersisi. Waktu zamannya Anies nyalek, nyalon capres, dia tidak dipermainkan kan, sampai pilpres. Siapa yang menolong AHY jadi menteri? Pak Jokowi, jelas ya. Diangkat di bawahnya. Naiklah derajat Demokrat lagi. Tapi ternyata diangkat malah. Ini pandangan saya ya. Orang Jawa bilang tolong dibantuin malah nyantai. Ditolong malah mendung ya. Sudah ditolong malah apa? Gigit. Iya. Ini nolongin anjing kejepit. Nolongin anjing kejepit. Jelas ya guys, ginilah bahasa orang Jawa ya. Jadi AHY ini memang karakter yang ditolong malah mendung, ditolong juga malah menggigit. Nah, jadi inilah ya. Jadi kita paham ya guys ya. Ya mudah-mudahan video yang telah tayang tadi bisa menjadikan inspirasi kita, menjadikan mana yang terbaik ya nantinya ya. Kalau menurut saya tetap Mas Gibran ya guys. Oke. Dan mudah-mudahan manusia-manusia pion-pion yang disuruh oleh AHY ini, gampangnya AHY atau Partai Demokrat ini, untuk melengsarkan Mas Gibran, mudah-mudahan si teroris ini juga segera dipenjara. Oke, salam para, salam NKRI, NKRI harga mati, dan tetap semangat selalu buat kalian semuanya. Tentunya tak hentinya saya selalu berdoa kepada kalian semua, semoga diberi kesehatan lahir dan batin, hidup dengan penuh rezeki yang melimpah ruah barokah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.